Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ayah Bunda, belajar semuanya. Pada sesi tanya jawab Bunda Vivi Psikolog, pada siang hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Rita. Ya. Anak saya berusia 5 tahun dan sekarang sekolah di TKA. Anak saya di sekolah belum bisa fokus dan konsentrasi dalam menerima pelajaran. Dia sudah bisa memahami apa yang disampaikan, tetapi untuk umpan balik dalam komunikasi belum lancar untuk anak seusia 5 tahun. Untuk berteman pun dia pilih-pilih informasi dari gurunya di dalam kelas. Apabila disampaikan pelajaran masih suka lari-lari. Contohnya apabila teman-teman belajar menggunting, dia belum mau. Nah, pertanyaan bagaimana melatih agar dia fokus. Terima kasih atas pertanyaannya, jawaban pertanyaannya. Baik, Bu Rita dan Ayah Bunda pembelajar semuanya, pada kesempatan ini saya akan coba jawab pertanyaan dari Bu Rita. Anak usia 5 tahun sebetulnya untuk rentang atensi ya dalam jangka waktu yang cukup panjang atau kita biasa sebut konsentrasi adalah sekitar 15 menit hingga kurang lebih 25 menit gitu ya. Itu pun juga harus senantiasa diperhatikan betul kebutuhan main atau belajar anak usia 5 tahun itu apa. Ini anak usia dini di mana cara dia belajar adalah dengan bermain. Cara dia belajar adalah dengan menggunakan seluruh inderanya, ya, dengan melihat, dengan mendengar, dengan memegang, ya, dengan membau dan dengan bergerak, ya, mencari tahu, ya, apa yang ada di sekelilingnya, apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Nah, ketika kita lihat, kita sudah siapkan ya lingkungan main, lingkungan di mana dia bisa mengetahui banyak hal, bisa belajar tentang banyak hal ya, dengan menggunakan media-media yang konkret ya, alat main yang konkret sesuai dengan kebutuhan perkembangan dia begitu ya. Maka kita bisa lihat apakah anak ini ada ketertarikan pada alat main atau media yang kita siapkan. Ya, misalkan dia tertarik, dia mencoba untuk memegang gunting. Kita beri informasi, ini namanya gunting. Oh, cirinya seperti ini. Cara memakainya, kalau dia belum tahu ya kita tanyakan. Oh, sudah tahu. Oke, silakan menggunting. Kalau belum tahu kita beritahu cara menggunakannya. Jadi tidak bisa kita harapkan anak-anak langsung bisa menggunting menggunakan gunting tanpa kita tahu anak ini sebetulnya sudah pernah apa belum mengenal gunting, sudah tertarik betul belum tentang dengan gunting. Jadi kalau belum tahu atau belum muncul ketertarikan, maka tugas kita adalah memberi pijakan. Ya, bisa jadi dia memang kebutuhannya tidak tentang menggunting, ada yang lain. Maka memang sebaiknya dalam merancang kegiatan main untuk anak usia dini ini, jangan satu kegiatan untuk semua anak. Atau kita bicara klasikal, tapi sediakan beberapa alternatif kegiatan main. Nanti beri kesempatan anak untuk memilih. Nah, pilihan anak ini akan menunjukkan di tahap mana perkembangan anak ini. Bisa jadi anak Murita meskipun usianya sudah 5 tahun secara kronologis berdasarkan kelahirannya, namun demikian ada beberapa perkembangan motorik kasar dan halus yang belum ya setara dengan usianya yang 5 tahun. Ada perkembangan untuk emosi sosialnya yang belum setara untuk anak usia 5 tahun. Nah, ketika kita menyamaratakan satu kegiatan untuk semua anak, maka kita tidak memahami kebutuhan perkembangan anak. Ya, anak ini akan merasa kesulitan atau merasa tidak terfasilitasi kebutuhan belajarnya, kebutuhan belajar dengan bermain. Ya,
Kalau saya menyebut belajar bermain, berarti memang inilah yang dibutuhkan oleh anak usia dini. Mereka belajar dengan bermain. Bermain mereka adalah belajar. Ya, jadi kita perlu ketahui bahwa perkembangan anak meskipun usianya secara kronologis sudah 5 tahun, namun bisa jadi perkembangannya belum sampai ke usia 5 tahun. Oke, maka kita perlu ketahui dia butuh kegiatan main yang lebih banyak, ya, memenuhi kebutuhan perkembangan sensori motoriknya. Oke, ya, motorik kasar dan halusnya. Ketika kegiatan main itu dirancang di dalam kelas, maka kita lebih memberikan kesempatan anak untuk mengeksplorasi yang aman, ya. Oke, yang lebih banyak kegiatan eksplorasi yang memang tepat untuk kegiatan di dalam kelas. Tapi kita juga perlu pertimbangkan anak-anak untuk berkegiatan di luar kelas, ya. Dan untuk anak-anak yang belum, ya, rentang atensinya belum sesuai dengan usianya, tadi misalkan kalau 5 tahun itu sekitar 15 sampai 25 menit, maka anak ini membutuhkan lebih banyak kegiatan eksplorasi di luar ruangan. Nah, jika guru dan orang tua tidak memahami ini, maka anak semakin tidak tertarik dengan kegiatan belajarnya. Karena kegiatan belajarnya tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangannya, tidak menjawab kebutuhan perkembangannya. Ini yang perlu kita pertimbangkan, ayah bunda belajar semuanya. Jadi ketika kita paham bahwa kebutuhannya lebih banyak di luar ruangan, maka kita siapkan. Misalkan dengan kegiatan main di sentra bahan alam, ya, eksplorasi dengan air, ya, dengan tanah, dengan pasir, gitu ya. Dengan melukis, ya, kemudian banyak sekali mungkin dengan Play-Doh, fingerpainting, gitu ya. Anak-anak bisa melakukan eksplorasi dan eksperimen, ya. Mereka bisa lebih melatih kontrol tubuhnya, ya, untuk bergerak, ya, sambil kita beri informasi tentunya. Ini namanya misalkannya namanya Play-Doh. Oke, coba dipegang, dirasakan. Oh, barangkali dibau. Ada baunya apa tidak? Play-Doh itu bagaimana teksturnya? Jadi latih anak-anak itu untuk merasakan, ya, apa yang ada dirasakan di kulit mereka, mungkin dibau, ya. Mungkin kalau kemudian diremas akan jadi apa, ya. Kemudian kita bisa minta anak untuk membuat sesuatu dari Play-Doh itu. Atau mereka belajar menuang isi benda-benda yang kecil, ya, bisa mungkin beras, bisa mungkin biji-bijian, kacang-kacangan, ya, atau bisa bereksplorasi dengan air yang dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Mereka belajar juga air yang sudah diberi warna makanan sehingga mereka, ya, belajar melakukan percampuran warna, akan menemukan warna-warna yang lain selain warna pokok, begitu ya. Banyak sekali ragam kegiatan eksplorasi, dan ini bukan sekedar main-main, tapi banyak informasi yang bisa kita sampaikan ke anak-anak, ya. Ketika anak ini sudah mulai fokus di dalam kegiatan yang lebih banyak di luar kelas, maka secara bersamaan sebetulnya mereka akan jauh lebih siap ketika mereka masuk kegiatan misalnya bermain peran, ya, bermain dengan membuat karya di sentra seni, ya, yang sudah bisa duduk, ya, ada meja, mereka menggambar, mereka melukis dengan di atas meja, mereka membuat karya dengan menggunting dan menempel. Oke, jadi ada tahapan-tahapan mereka bisa melalui tahapan dari main, sensori motorik, kemudian mereka mulai main simbolik dengan main peran, ya, mengenal banyak informasi. Mereka juga akhirnya bisa
main konstruktif ya, mereka menciptakan karya lebih banyak dengan menggunakan Play-Doh, dengan menggunakan berbagai bahan seperti kertas ya atau benda-benda yang lain, bahan-bahan yang lain ya, mereka bisa jadikan karya sesuai dengan ide mereka, atau mereka membuat balok yang disusun begitu ya berdasarkan ide mereka. Itu juga setelah mereka melalui proses, mereka matang di dalam kontrol tubuhnya ya, rentang perhatiannya juga jauh lebih bertahan lama. Mereka menemukan keasyikan mereka ketika belajar. Nah, ini yang sebetulnya perlu kita pelajari dan pahami sehingga anak-anak ini berkembang secara utuh, menyeluruh dan saling terintegrasi antara aspek motorik kasar halus, emosi sosial, bahasa dan komunikasi serta kognitif. Ya, demikian Bu Rita, apabila anak ini memang ternyata di dalam waktu 6 bulan dengan pemberian kegiatan tadi ya, kegiatan stimulasi, kegiatan main sesuai dengan perkembangan anak ini, ternyata masih ada yang perlu dikonsultasikan oleh ahli yang lebih kompeten, bisa ke dokter tumbuh kembang ataupun ke psikolog perkembangan anak, silakan supaya dapat diberikan ya penanganan-penanganan yang lebih tepat, terutama apabila ada diagnosa yang perlu ditegakkan oleh para ahli. Dan ini semua tentunya akan membantu Bu Rita ya, dalam memberikan penanganan ya, stimulasi yang lebih tepat. Satu lagi yang perlu diketahui bahwa di dalam kegiatan main anak-anak dalam rangka konteks belajar ini, pastikan kita memberikan pendampingan secara langsung, memberikan informasi secara langsung. Artinya anak-anak ini tidak belajar atau diasuh oleh teknologi yang bernama smartphone atau gadget maupun laptop dan televisi. Karena anak-anak yang terbiasa ya terlalu terpapar dengan layar, maka dia butuh sekali ya upaya untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung dengan manusia. Dan ini adalah PR kita saat ini, di mana ya bisa jadi anak-anak belum terkontrol dan belum ada batasan yang jelas dalam penggunaan smartphone, gadget, laptop ataupun televisi. Mudah-mudahan ya dengan penjelasan ini Ayah Bunda semakin semangat memahami kebutuhan perkembangan anak dan bisa memberikan batasan yang jelas, yang tegas pada anak usia dini agar mereka tidak diasuh oleh benda mati, tapi diasuh oleh orang tuanya dan orang dewasa lain yang amanah, yang paham kebutuhan perkembangan anak. Mohon maaf lahir batin apabila ada penjelasan saya yang kurang berkenan. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberi semangat pada ayah bunda pembelajar semuanya. Sampai jumpa di sesi tanya Bunda Vivi Psikolog selanjutnya. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.